Deru mesin memecah kesunyian hutan seleleng di kaki Gunung Batulanteh, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Medan yang berbukit dan berlumpur menjadi kendala menuju Desa Tepal. Dahulu, orang harus berjalan kaki atau menunggang kuda untuk bisa sampai ke desa ini. Kalau pergi ke Tepal dulu itu berbulan-bulan, sampai dengan masih sama ayah saya memegang kerajaan Sumbawa itu. Kalau pergi turni beliau ke Tepal sana ada spesial kudanya beliau. Beliau punya kuda itu sampai si tikus nama kudanya beliau tuh nunggu di ledang Ropang situ. Dari ledang itu mulai menuju ke Lunyuk gitu loh. Itu sampai 2 bulan, 3 bulan gitu. Perginya turninya ayah saya itu dengan segala aparat pemerintahannya, yaitu dengan obsektornya sekarang PU, misalnya dokter hewannya, dokter manusianya, ini pergi semua naik kuda itu. Jarak Desa Tepal dari Sumbawa Besar sekitar 64 km dengan waktu tempuh 6 jam. Desa terpencil di atas Gunung Batulanteh ini adalah desa tertua di Tanah Sumbawa. Masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat warisan leluhur mereka. Tepal berasal dari kata kepal yang berarti genggaman. Laki-laki di Desa Tepal mengenakan sarung dan kopiah sebagai pakaian sehari-hari mereka. Sementara kaum wanitanya mengenakan kerudung atau penutup kepala ketika keluar dari rumah. Nuansa Islami begitu terasa di desa ini. Contohnya saja kalau saya ini memakai peci, memakai sarung, karena beginilah adat kebudayaan kami di sini. Kemudian yang perempuan itu memakai kain atau memakai yang namanya perjong. Ya, itu merupakan adat kami di sini. Budaya Islam yang masih terjaga baik hingga kini adalah ratib, musik tradisional masyarakat Tepal. Ratib itu seperti syair lah gitu, cuma diiringi dengan rebana gitu. Kemudian memakai kebiasaan adat di sini, yang memakai tobo yang di sini itu waktu pengantin itu. Itu mengumandangkan waktu pengantin itu pada saat duduk adat itu. Jadi diiringi dengan pemukulan rebana dan ratib itu. Ratib berisi syair pujian kepada Allah dan sholawat Nabi. Syair-syair ini diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur masyarakat Tepal. Sudah lama bahwa syair itu sejak Tepal ini mulai berdiri, terus kebudayaan Islam itu sudah dimulai pada saat itu. Ini merupakan kebudayaan Tepal. Kemudian waktu kita ratib begini sudah kita memakai songkok, Jadi waktu adat ini tidak bisa kita pakai celana panjang karena ini merupakan adat. Kalau yang tidak memakai adat, tidak memakai pakaian adat ini tidak bisa ikut dia. Dia akan kenakan sanksi adat itu. Hampir semua seni kehidupan di desa ini diatur oleh adat, termasuk ketika warganya berniat membangun rumah. Ya, jadi saya katakan musyawarah itu dalam bentuk apapun yang melibatkan orang lain itu harus melalui forum musyawarah. Nah, seperti contoh kecil saja membuat rumah itu. Dilanjutkanlah minta izin kepada pihak bapak kepala dusun kan sebagai penanggung jawab adat tradisi di kampung. Ketika pada waktu yang ditentukan itu tidak bertentangan dengan tidak ada kegiatan desa yang akan dilaksanakan, maka bolehlah kita melaksanakan kegiatan tersebut pada hari itu.
Ketika laki-lakinya sedang bekerja, kaum wanita di desa Tepal bergotong royong menyiapkan makanan. Semangat bergotong royong terjaga dalam sebuah aturan adat bernama Besiro. Adat warisan leluhur dan agama adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat desa Tepal. Sejak ratusan tahun lalu, Islam telah menjadi ruh bagi siapapun yang hidup dan menetap di desa ini.